Mungkin kayak orang tua itu nggak pernah tahu, mungkin cuma aku aja yang tahu. Mungkin, saudara nggak ada yang tahu. Mungkin taunya aku kayak gini-gini, mungkin kebanyakan orang dia punya masalah, malah ditanya ke saya. Orang banyak masalah ditanya sama orang punya masalah. Oh, Masya Allah sekali. Iya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di podcast Ceria Cerita Ramadan. Oke, Bagaimana? hari ini saya sedang bersama dengan siapa ini? Ketemu lagi bersama saya, Safi, dan Dan saya Nurin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai ya judulnya Iya. ya. Tentang Santai. apa Kak? Manggilnya apa ini? Kakak apa ustazah atau gede? saja biar lebih dekat. Oh, kakak. Oke, Iya, Kak Sofi. Ya, Kak Sofi bagaimana kabarnya ini Kak Sofi? Kabarnya alhamdulillah sehat, dan juga masih diberikan kesehatan, bisa podcast lagi. Iya, tahun lalu kita berdua juga ya Kak Kita ya. berdua. Iya, dan lama nggak jumpa ya. Iya, lama Kan sekali. sekarang iya sudah Sekarang sudah tidak satu iya, tapi masih tetap terjalin berkomunikasi ya, dan komunikasi gitu. Untuk saya manggil siapa ini? Ustazah, kakak, atau siapa nih? Kakak saja ya, bersama kakak. Oke. Bagaimana kabarnya untuk kakak Nurin? Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini dalam kondisi beriman dan alhamdulillah insya Allah sehat. Amin, amin. Yang penting sehat ya. Iya. Kita ngobrol apa nih? Cerita sharing sedikit lah. Tentang apa ya? Tentang apa kita ya? Kita cerita tentang kehidupan kita sehari-hari atau kita cerita tentang apa? Pengalaman bisa. Oke, tanya dulu ya ke Kak Sofi, bagaimana kesehariannya sekarang setelah mungkin kita agak lama ya nggak berjumpa. Kalau biasanya kan setiap hari ketemu ngajar gitu, sekarang udah jarang ketemunya. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kalau sekarang sih kesibukannya sehari-hari itu ya lesi private. Ya sekarang sih alhamdulillah siswanya juga banyak ya, semakin nambah 1, 2, 3 anak. Biasanya kita atur jadwal sefleksibel mungkin dari pagi jam 9:30 sampai jam 12 itu nanti untuk anak yang tingkat PAUD atau TK. Nanti setelah zuhur itu kita fokuskan untuk anak yang SD. Untuk SD-nya tuh kita lihat dulu SD kelas berapa dulu. Kalau kelas 3, kelas 4 kita, kalau kelas 3-nya cuma 1 orang, ya kita rampel sama kelas 3 sama kelas 4. Kalau kelas 3-nya ada 2, kita nunggu kelas 3 dulu, setelah kelas 4, kelas 5, mungkin seperti itu. Oh begitu, jadi ngelesi bocil ya, bisa dibilang bocil ya, anak TK ya. Sama SD ya. Gak ada SMP-nya berarti Kak? Nggak ada. Selain ngelesi mungkin apa lagi kesehariannya sekarang? Kesehariannya sih ya cuma itu aja sih. Ngaji di ma'had juga sore seperti itu. Sehari-harinya tetap aja sih ya di itu sih ngajar, bertemu dengan para bocil-bocil, bertemu dengan para ya anak-anak yang sangat masya Allah sekali, sangat aktif sekali ya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong dengan kesehariannya sekarang, apa dulu emang kayak punya cita-cita pengen jadi pengajar atau guru gitu? Dulu maklum ya, kalau anak kecil mesti banyak cita-cita. Dulu masih kecil menjadi dokter, menjadi tentara, polisi. Nah, setelah sudah besar, setelah sudah lulus SMA, kok ternyata basicnya di pendidikan ya gitu. Jadi ya saya mencoba karena backgroundnya bapak itu pendidik dan juga kak saya juga pendidik. Jadi ya nurun juga ke saya juga pendidik. Ya sampai sekarang saya kuliah di pendidikan agama Islam. Kemudian saya lulus, saya buka les. Jadi ya saya sekarang berdidik seperti itu. Oke, alhamdulillah Kak Sofi bisa ini ya kayak mengamalkan ilmunya yang didapat di kursi pendidikan sehingga bisa bermanfaat bagi sekitar. Alhamdulillah Kak Sofi. Untuk dulu mungkin saya mau tanya-tanya nih. Tanya apa nih Kak? Tentang apa ya? Kayaknya kita saya tentang sehari-hari sih kita sehari-hari.
Untuk Ustazah Nurin sekarang kesehariannya seperti apa? Sekarang lagi ngapain? Untuk Sekarang depannya lagi mau podcast. ngapain? Oh iya, sekarang lagi podcast ya. Untuk mungkin kesehariannya sekarang seperti apa? Atau mungkin nanti mau rencana ngapain atau gimana gitulah. Oke, kalau sekarang dulu ya mungkin kesehariannya gak jauh berbeda dengan tahun kemarin ketika kita podcast berdua itu. Kesehariannya sekarang kalau pagi tuh ngajar di RA. Kemudian siangnya itu ada les privat satu anak. Kemudian sorenya di rumah gitu. Ayolah ya gitulah ya. Iya, di rumah Rebahan aja. gitu. Iya. Kalau TK berarti mulai pagi sampai jam berapa, Mas? Kalau TK di RA itu mulai jam 7 sampai jam 1. Oh, jam 7 sampai jam 1 gitu Iya. ya. Lumayan juga ya. Banyak juga ya muridnya ya, Iya, Mas. alhamdulillah. Happy di situ berarti ya. Happy banget Iya, tuh ya. meskipun ya nggak selalu happy kan ya, meski ada sedihnya, ada senangnya juga, ada capeknya, tapi dijalani aja. Banyak Iya. juga sih. Mungkin cerita serunya dong kalau ngajar di TK jadi kan biasanya kalau anak-anak kan ya beda karakter ya, entah seperti ini entah gitu. Gimana sih, Us? Kayak anak-anak sekarang itu kan saya sendiri anak sekarang tuh kayak Masya Allah sekali ya, anak TK sekarang anak PAUD juga jadi itu. Iya. Seperti apa anak sekarang itu kayak Awalnya kegiatan kalau ngajar di RA itu anaknya sekarang seperti apa, aktif banget atau nggak terlalu aktif, ada yang segini-gini gitu. Ya, alhamdulillah kalau sekarang anak-anaknya lebih kayak mudah bukan diatur sih, kayak udah dikasih tahu gitu. Mungkin berbeda juga ya karakternya kan, setiap tahun kita juga menerima anak dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau tahun kemarin alhamdulillah aktif-aktif, sekarang juga aktif tapi masih apa ya, bisa dikendalikan gitu lah. Iya. Ya begitu berarti ya. Lumayan juga ya kalau apalagi saya cuma ngajar beberapa anak gitu sudah Insya Allah. Kalau Kak Nuri kan banyak muridnya ya, jadi harus bisa warawiri. Ya kebetulan aku di RA itu ngajar di kelas yang TKB yang besar, jadi akhirnya sudah kayak lebih bisa dikasih tahu, bisa diberitahu gitu. Ya, mungkin yang terasa apa ya, kayak aktifnya tuh mungkin ketika masih usia kelas KB atau PAUD gitu kan, mereka masih bermain, masih senang ucul gitu ya, sana kemari gitu. Tapi untuk yang kelas TKB karena dia sudah secara usia sudah lebih besar daripada teman-teman yang lain kan, kalau di TK paling besar yang kelas TKB gitu. Jadi sudah lebih bisa diarahkan dan tahu omongin wong kalau bahasa Jawanya. Terus ngerti omongin wong gitu. Iya. Alhamdulillah. Untuk tahun ini berarti banyak ya muridnya ya Kak Nuri. Alhamdulillah. Jadi dari sekolah sekarang gimana untuk sehari-harinya? Sekarang lagi ngapain? Sekarang ada adanya atau nanti Kak Nurin mau kuliah lagi atau nanti mau ke jenjang PG atau bagaimana rencananya? Ya pengennya sih gitu kan, sekarang masih kuliah ya, tapi alhamdulillah sudah lulus di pendidikan yang S1 ini, tapi tinggal nunggu yudisiumnya. Jadi kalau untuk kuliahnya sudah selesai, tinggal nunggu yudisium aja dan wisuda begitu. Berarti belum wisuda ya? Belum, masih baru kemarin kan bulan Desember yang baru selesai kuliahnya. Kan gitu kalau wisuda antri ya. Dulu Kak Sofi gimana pengalamannya ketika? Ya antri sih. Kalau sekarang sidangnya bulan ini, nanti mau wisuda berapa bulan lagi gitu, nunggu giliran gitu. Iya. Berarti sama juga ya? Iya, sama juga masih harus nunggu giliran antri ya. Iya, nunggu berapa bulan? Kemungkinan kalau nggak bulan Juni, bulan Oktober. Lama juga ya. Terus tahunan berarti Kak? Iya. Sama juga ya. Sampai sih, iya. Cuman ya lama. Soalnya kuotanya tuh ya. Biasanya satu wisuda tuh berapa kuota minimal? Kalau nggak salah berapa ya? 1.500 kayaknya. Kalau nggak salah sih. Satu lumayan ya, kan banyak. Iya. Kalau banyak fakultas kan. Di UT juga kan banyak biasanya. Berarti kalau wisuda itu langsung di Jember berarti ya? Di Jember atau di mana? Bisa di Jember, bisa juga kalau kita mau di pusatnya juga bisa. Di pusatnya tuh di Jakarta.
bisa lah di Iya, Jakarta. itu lebih awal kalau di sana biasanya apa namanya wisudanya gitu. Dan nggak tahu juga sih bener apa enggak. Dengar-dengar dari teman-teman yang sudah wisuda itu yang duluan sudah kuliah di UT, katanya kalau wisudanya di mana? Jakarta, ya itu lebih cepat karena nggak tahu ya kenapa ya. Ya, mungkin prosesnya cepat karena di sana pusatnya gitu Iya. mungkin gitu. Dan tapi tentunya kalau kita ke sana kan juga jauh ya biayanya. Iya. Dan kalau di sini di Jember itu sekitar bulan Oktober hingga November gitu wisudanya. Jadi kalau aku sih pribadi milih yang deket-deket aja gitu kan. Iya, juga minim biaya juga ya. Biayanya juga harus ekstra juga. Apalagi bawa keluarga rame-rame aja kan banyak ya, lumayan sih. Apalagi kalau di Jember itu kan murah, relatif murah ya, kereta sana sini PP 16.000. Kalau orang keluarga mungkin nggak sampai 100.000 sudah bisa. Kalau di Jakarta kita sana aja PP berangkatnya bisa 500-700an satu orang. Dan di sana sendiri kan? Iya sendiri. Semuanya juga banyak banget. Apalagi di sana pusatnya, gedung tempatnya ya. Belum pingin apanya kan? Iya. Apalagi pingin ke sana, apalagi di Jakarta pertama Pengennya kali. pingin sih, cuman ya itu tadi mempertimbangkan kayak biaya dan lain sebagainya. Doakan saja mungkin nanti bisa ke sana. Ya walaupun nggak wisuda bisa jalan-jalan, healing ke sana gitu. Iya. Itu sih Kak untuk kesehariannya selama ini gitu ya. Dan aku pengen tanya sih sebenarnya sama Kak Sofi itu ya, nggak tahu kenapa ketika kita masih bersama, maksudnya ketika kita ngajar bareng gitu, kayaknya Kak Sofi ini nggak pernah kelihatan sedih gitu, selalu happy, ceria gitu. Itu gimana Kak? Apakah emang nggak pernah sedih gitu ya? Orangnya? Ya sedih sih pasti ada, ada sih kalau sedih ya. Masa seorang Sofi harus bahagia terus ya, enggak lah, bisa masih ada sedih. Bagaimana cara mengontrol sedihnya gitu biar enggak terlalu berlarut-larut gitu. Berlarut kesedihan gitu ya. Mesti kalau ketemu sama Sofi mesti bawanya kayak happy gitu, ceria, enggak pernah kayak sing pengat-pengut gitu. Pengut dah. Iya, tapi di tempatnya ya, di banyak orang gitu ya. Bagaimana Kak Sofi? Kayak pernah enggak sih sedih? Ya pernah lah, setiap hari juga sedih, ada sedih. Nonton TV sedih, nonton berapa sedih. Lihat FYP orang TikTok sedih juga banyak seperti itu. Ya, kalau menurutku sih kayaknya dari banyak temen semua tanya itu sih. Kok setiap hari kok ceria terus, banyak followernya gitu. Mungkin bawaan dari lahir ya. Mungkin bawaan dari lahir emang gini, emang basicnya tuh kayak apa ya? Biasanya ngomong aja gak ngelawak itu sudah ada yang tahu ya. Ngomong padahal itu ngomong kayak gak bisa. Padahal gue itu ngomong bukan mau ngelawak, udah ketawa terus biasanya kayak gitu. Kalau aku sih pribadi, aku tipikal, aku kan orangnya kan nggak mau kalau di depan orang itu sedih. Jadi tipikal orang tuh kalau di depan orang semaksimal mungkin harus ceria, gak mungkin cuma senyum gini. Kalau di belakang biasanya kalau aku udah kayak mendung sesuatu nggak suka itu biasanya aku gampang nangis, tapi tipikal nangisnya itu nggak mau dikeluarin, jadi kayak cuma diam sambil gini mungkin. Kenapa ya selipan ya biasanya kayak itu gitu, biasanya nanti kan keluar mata ya kami coba opsi lain lah biar nggak dianu biasanya gitu. Mungkin ada masalah tentang apa, aku tipikal orang nggak pernah cerita apapun sama orang. Nggak pernah dipendam sendiri kayak aku pendam sendiri. Emang kan kalau menurut psikolog sih ya, kalau aku dengar dari podcast atau dengar dari TikTok tuh, kalau kita sedang memendam kesedihan itu jangan terlalu kita mendam sendiri, nanti itu jadi boom buat kita gitu. Bom waktu. Tapi aku tipikal orang, aku memendam memendam apa yang mungkin aku nggak masalah, tapi aku harus bisa buang sendiri masalah itu, harus selesaikan bagaimana gini. Wah, itu nggak mudah sih Kak ya, maksudnya mendam sendiri, kemudian kan apalagi kita wanita ya kan, biasanya kan cerita curhat orang gitu ya, sampai nangis gitu. Dan Kakak nggak pernah kayak gitu, maksudnya curhat bestinya atau curhat mungkin curhat kayak aku loh sama ini kok gini, cuma gitu aja, kayak masalah aku segitu sedetil nggak pernah ceritain sih. Mungkin kayak orang tua itu nggak pernah tahu, mungkin cuma aku aja yang tahu, mungkin saudara nggak ada yang tahu, mungkin taunya aku kayak gini. Mungkin kebanyakan orang dia punya masalah malah ditanya ke saya,
Orang banyak masalah cerita sama orang punya masalah. Oh, Masya Allah sekali. Iya mungkin ceritanya Kak Sofi karena dianggapnya Kak Sofi kayak happy terus kayak nggak punya masalah padahal juga punya ya Kak ya, Ya, cuman punya, nggak diperlihatkan nggak diperlihatkan. Misalnya ada yang cerita tentang ya menurut zaman sekarang ya tentang ya seperti itulah cerita yang itu yang ini kan. Jadi ya saya, oh Mbak kalau gini-gini iya. Oh, ini tadi kayak aku harus saling mikir ini. Padahal aku bermalam itu, tapi kok aku harus seperti itu, gitu. Entah kenapa tiba-tiba tuh kayak langsung, powernya langsung bilang gini, terus temennya bilang, oh iya juga ya gini gitu. Apalagi emang apa nggak terlalu suka sih, kayak ngomong sama orang tuh nggak suka curhat. Lebih curhatnya sih ketika sholat saja sih. Oh iya. Tapi nggak suka kalau sedih di depan orang tuh. Sampai teman bilang, sampean gak, kalau bahasa Jawanya ya, kok sampean gue gak pernah Mbak, gak pernah sama nangis. Gue gak ngerti nangis. Bendina lihat apa TikTok jelek rajin nangis, lihat apa nangis. Ada kayaknya nangisnya tuh nggak di depan orang tuh jarang banget. Misalnya kalau ada sesuatu yang mantel gitu, dia nangis tiba-tiba nangis di pojokan itu mungkin berbes terus dihilangin gitu tiba-tiba. Kan ada tapi yang itu tahu. Bisa kayak kadang kan ketika ada masalah nggak enak gitu di hati ya. Udah kalau aku pribadi sih kayak udah berusaha untuk menahan, tapi kadang nggak bisa gitu. Tiba-tiba berebut sendiri ketika ingat gitu. Kalau Kak Sofi pernah nggak? Pernah. Di depan banyak orang terus depan banyak orang tiba-tiba berepes. Iya pernah di depan orang itu kayak terus saya bicara tuh geter. Tapi aku harus atur nafas. Bagaimana caranya biar getaran itu tidak sampai ke orang yang banyak orang tuh. Jadi kayak aku kayak mau nangis kayak sudah saling sudah mantel banget. Terus mau ngomong sudah nanti aku harus tarik nafas. Gimana cara tarik nafas terus ngelampiasin dengan salah tangannya. Terus gimana lama-lama nanti udah mau nangis gak jadi kayak usap-usap gini aja terus gitu aja. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai mungkin cuma mulutnya aku gak geter sampai nahan nangis sampai sini tenggorokan sampai kering pernah juga kayak gitu. Tapi setelah itu nanti sudah nggak ada orang pasti langsung itu sudah semuanya sudah insyaallah kalau udah nangis itu mungkin langsung tidur. Iya. Karena nggak ngerasain seperti itu. Iya. Kan nangis sudah capek ya, nangis tiba-tiba udah tidur kayak gini. Allah gimana ini Allah ya aduh kayak mana mau cerita siapa kok gini-gini kok aduh nggak bisa tapi ya ceritanya tetap sama yang Maha Kuasa sama Allah aja kayak cerita tuh. Iya emang gitu. Sebaik-baik tempat kita untuk curhat, tempat kita untuk bercerita itu emang Allah sih. Ya. Karena kalau kita ke manusia, kalau kita sering kayak curhat gitu ya, lama-lama kan kalau manusia bosen ya apa sih kayak ngono tok. Masalahmu ngene yo urus sama dia masalahmu. Tapi kalau sama Allah ketika kita semakin sering kayak curhat sambil nangis lihat Allah justru tambah sayang sama kita gitu ya. Kita ke temen cerita itu aja. Alah ini bosen ya. Iya. Kalau Allah itu lagi ayo lu cerita itu lagi enggak apa setiap hari. Allah tuh senang makanya tempat terbaik buat curhatnya sama Allah gitu. Iya benar. Ya pernah suatu itu ada masalah sangat ya mungkin masalah yang menurut aku besar banget sih. Harus kehilangan benda itu tapi aku nggak pernah cerita sih. Tapi nggak pernah cerita pernah kejadian itu kayak kehilangan mati apa ya mungkin ada kehilangan apa gitulah nggak cerita siapa hilang semua nggak cerita sih alhamdulillah beberapa bulan ya dapat ganti juga seperti itu kayaknya seperti itu. Kalau mungkin kalau pribadi saya kan lebih ke ekstrovert ya kayak jadinya ekstrovert mungkin kalau Bu Nurin atau Kak Nurul biasanya Kak Nurin ya Kak Nurin aja ya mudah ya Kak Nurin sendiri kalau mungkin kalau saya juga kalau orang siang kita kan kalau dulu kan waktu pertama kali kita ngajar mungkin kita, bagaimana Mbak Sofi aku yang terus impressionnya ketika ketemu aku nggak judes sih kayak mungkin kayak kayaknya dia pendiam gitu pendiam aku soalnya kalau aku pribadi sih aku kalau tuh nggak tahu kenapa kalau lihat orang itu tahu orang ini tuh pendiam tapi dia tuh ngomongnya tuh nggak sama seseorang ngomongnya tuh cuma ke orang ini nggak ke semua orang gitu jadi aku tuh paham kayak orang ini tuh emang ceria tapi cerianya tuh cuma beberapa orang nggak semuanya gitu jadi aku tahu kalau deket sama orang tuh ya orangnya aku mau kayak apa kayak mau akrab ke orang itu mau pengen sih akrab tapi takutnya orang itu kayak kami sih orang gitu jadi aku kalau mau ya, gitu ya. Jadi kalau mau deket sama orang tuh aku sebenarnya dulu akrabnya seperti itu ya udah deh aku deket tapi deket aja tapi nggak terlalu akrab tapi kalau sudah entah kenapa kalau sama Kak Nurin ini
bisa akrab ya. Kayaknya gitu kayaknya. Entah kenapa nggak tahu kalau Kak Nurin nggak tahu sendiri seperti apa, mungkin agak cerewet mungkin ya. Iya, pertama kali lihat Sudah Sofi ini. Iya beneran. Tapi kalau Nggak tahu karena waktu ketemu gitu ya, kan salaman gitu ya. Gimana pertama kali? iya betul kan. Iya. Wah, kok maksudnya kayak orang gitu. Banyak orang yang ngira kayak aku ini orang galak, kayak orang model Tapi ternyata enggak ya, ternyata hatinya kayak Hello Kitty ya. Iya sih. Tipikal aku Hello Kitty gampang nangis, itu ngeliat orang nggak bisa gitu. Gampang sedih gitu loh. Sensitif. Iya. Kalau Kak Nurin sendiri bagaimana? Nggak bisa, kayaknya tangannya nggak bisa dulu gitu. Kenapa? Mungkin ini bawaan. Kak Nurin sendiri biasanya seperti apa? Terus kemudian mungkin tipikal Kak Nurin ini apa? Extrovert. Kalau kan minimal saya kayaknya saya bukan extrovert deh. Saya itu bisa extrovert, bisa introvert. Tergantung lingkungan sih sebenarnya. Iya. Kalau lingkungannya saya nggak mendukung saya extrovert, nanti saya ngomong jadi saya introvert. Kalau ada extrovert, saya extrovert juga, excited juga gitu. Oh begitu. Mungkin kalau Kak Nurin sendiri, ataukah punya udah yang extrovert atau gimana gitu? Nggak tahu ya ini introvert apa extrovert. Cuman kalau aku pribadi sih ngerasanya kayak emang itu tadi yang dibilang Mbak Sofi, cerita tapi enggak kepada semua orang gitu. Iya. Jadi bisa ya, terbukanya tuh di orang-orang tertentu saja. Iya. Yang mungkin ceritanya bisa apa ya? Orangnya itu mungkin enjoy kalau nanggepi kita gitu, nggak selalu serius. Harus gini. Enggak, ya udah kita happy gitu. Mungkin bisa jaga kerahasiaan seperti itu biasanya kan. Kan ada yang seperti itu. Makanya aku tuh jarang banget curhat sama orang ya karena itu. Kan kita juga perlu hati-hati kan, hati-hati. Nggak harus semua orang bisa menceritakan pribadi kita gitu. Biasanya kalau kita sudah dekat cita-cita semua, nanti kalau sudah mungkin bertahun-tahun nanti kita ada masalah mesti itu menceritakan kepada entah siapa gitu, itulah pasti seperti itu. Iya emang tadi itu ya kayak tempat curhat yang terbaik itu hanya kepada Allah saja. Udah cukup gitu. Sudah banget sudah. Allah. Iya. Sangat. Pernah nggak sih Kak Sofi kayak kalau aku pribadi sih cerita dulu ya Kak ya. Mungkin Kak Nurin dulu seperti apa? Apakah Isrof? Luput, Masya Allah ya. Ya. Kalau tipe enggak bisa cerita ke sama orang gitu, cuman hanya kepada orang-orang tertentu saja, kepada keluarga juga gitu, enggak. Maksudnya keluarga kan dekat ya, itu enggak semua bisa diajak ngobrol gitu, cuman beberapa orang saja di rumah itu. Nah, tapi waktu itu pernah sedih sih Mbak, karena Kak ya, Mbak pernah sedih ya, kan pengen cerita gitu, tapi nggak tahu cerita sama siapa, takut kayak kata Kak Sofi tadi itu, kita udah deket banget nih sama orang, cerita sama orang ini, kemudian di suatu waktu ada kayak crash atau apa ya, apa jenisnya, ada yang nggak sependapat gitu, sehingga mengakibatkan dua orang ini kayak nggak akur lagi, akhirnya kan semua yang diceritain ke semua orang gitu. Nah itu aku takutnya kayak gitu, jadinya waktu itu aku memilih kayak mendem sendiri, nggak berani cerita kepada siapa-siapa. Kemudian sampai akhirnya aku bukan ingat sih, ikut kayak kajian gitu, mendengarkan kata ustadzanya itu. Beliau itu berkata bahwa ketika kita punya masalah, yang pertama kali kita ajak, maksudnya untuk cerita masalah kita, curhat itu ya kepada Allah gitu. Karena ketika kita punya masalah terus curhatnya ke Allah dulu yang pertama, itu apa ya, habis cerita itu kan udah nangis ya sampai bengek. Iya, itu nanti kalau udah selesai kayak udah nggak perlu lagi gitu cerita sama orang lain gitu. Jadi cukup hanya kepada Allah saja gitu. Allah lagi terus. Iya gitu. Nah, jadi itu sih. Kemudian aku juga pernah ngalami kan kayak nggak jadi. Kalau memang ngalamin sesuatu yang mungkin nggak bisa maafin gitu ya. Kayak karena ya kan nggak semua orang bisa mengerti kan gitu. Aku takutnya nggak cerita sama orang ini, Allah online. Jadi jaga baik gitu ya. Iya juga jadinya nggak nyaman mau cerita, jadinya ceritanya
ya cerita dulu sama Allah. Dan emang beneran ketika sudah curhat gitu, sudah selesai nangisnya sama Allah, udah gitu kayak nggak perlu lagi itu cerita sama orang, udah selesai gitu. maksudnya kayak masalahnya. plong gitu ya, Iya. kayak plong. Misalnya kalau kita mau sholat terus kemudian kita curhat nangis, tiba-tiba kita ngantuk tidur. Itulah ya sedih saya itu jadi Nikmat sekali. ketiduran, maksudnya bangun kayak wah kayak plong gitu, Sudah udah selesai. unek-uneknya Iya. dikeluarin semuanya Iya, gitu. udah selesai semua diceritain sama Allah. Mm-mm. Ya begitu sih. Mungkin tanya apa lagi ya? Oh ya, Kak Sofi pernah nggak kayak merasa insecure gitu? Kayak merasa apa ya Kak? Mungkin nggak pernah ya? Kurang Kayak, percaya diri gitu. ya orang percaya diri, kayak merasa tidak berharga, merasa apa ya? Kayak kurang gitu dari orang lain. Pernah nggak Kak? Pernah sih kalau situ itu kayaknya makanan setiap hari sih. Setiap hari? Setiap hari kayaknya kayak kurang, tapi tidak jangan kurang terus. Soalnya kalau manusia tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau aku sih ada insecure juga ada. Bukan insecure karena wah dia cantik, enggak sih. So, kayak wah kok dia bisa seperti itu ya, sedangkan aku masih stuck gini aja. Tapi lama-lama kalau aku lihat pribadi, oh enggak sih, semua orang punya jalannya masing-masing gitu. Tapi sama itu kayak overthinking itu ada setiap hari, tapi aku oh enggak, ini enggak mungkin. Kalau gini overthinking terus, ini nanti mikirnya kita overthinking negatif terus ini. Iya. Ini harus positif, biar enggak insecure gitu biasanya. Kalau percaya diri juga ada yang pernah sih ada rasa tidak percaya diri. Rasanya aku enggak bisa ya gini-gini. Bisa lah gini. Nanti aku belajar semakin bisa gitu. Tapi harus sedikit demi sedikit. Apa tapi kalau orang kan kalau enggak bisa langsung gitu kan, kalau kasih sesuatu nggak bisa langsung itu kayak fokusnya itu nggak bisa harus gini, bisa nggak harus pelan-pelan kan, jadi gitu. Jadi harus pasti kalau nggak bisa kan ada orang yang kayak gini langsung paham, kalau aku harus pelan-pelan. Iya. Tapi kalau orang nggak suka dibentak, aku nggak pernah nangis, iya aku benci banget sama orang yang dibentak gitu kan. Waktu itu hati-hatinya ya. Dulu tuh pernah mungkin ada suatu kejadian kayak kena bentak itu rasanya kayak mau nangis gitu. Aduh nggak bisa aku. Kalau udah nangis aku udah pergi nggak tahan kamar kemana, karena bentakan itu aku nggak kayak sensitif, nggak suka bentak. Oh iya. Kenapa gitu? Aku jadi inget. Dulu aku juga pernah sih. Pernah ya? Iya, bukan dibentak. Dua, dibentak sama lempar sandal. Jadi gimana sih? Ini saling melengkapi gitu ya? Oke, iya. Cerita aja ya kayak waktu Iya. itu kan aku di rumah. Nah itu sedang apa itu ya? Kayak cuci piring gitu kan. Kalau cuci piring sama air kan. Ya ada airnya. Kemudian ada salah satu saudara itu yang kayak jahil gitu sama aku. Dia lewat, aku kayak didorong gitu ya. Nah terus aku diem pertamanya. Sekali dorong diam. Terus berkali-kali dia lewat terus ya. Padahal gak mau kemana-mana. Cuman kayak mau ganggu aku gitu. Dorong. Kemudian emang kalau gitu, emang kalau gitu. Akhirnya langsung ya gitu enggak. Aku gak mukul dia. Aku waktu itu sudah pegel ya, kan aku megang air ya, semprot kan. Karena itu akhirnya dia basah semua karena air itu. Nah terus dia nangis. Dia masih bocil, masih kecil. Nangis kemudian apa namanya? Wadul ya. Apa wadul ya? Kayak ngomong ke bilang ke orang, bukan orangnya, bilang kepada mbahnya itu. Nah si mbah ini gak keterima kan ya. Mbah ini masa saudara sama aku. Gak terima, kemudian dia dibentak, aku dibentak, lalu dilempar kan pakai sandal gitu. Kenaan sini kan, lumayan sakit. Sandalnya bukan sandal jepit ya, sandal yang keras tuh loh, sandal apa sih sini yang punya laki loh mbak. Yang alasnya kan karetnya ya, lumayan kenaannya. Lumayan banget itu. Dibentak terus dilempar itu, oh ya lupa ya. terus ditetes lemparnya. Kemudian dari situ kayak diginikan langsung wis kora-kora langsung ditinggal ke kamar nangis wis. Dan itu udah dimaafin kan ya, cuman itu masih kayak bekas gitu, meskipun itu sudah lama kejadiannya. Aku masih kecil itu meskipun apa ya udah maafin, tapi kok masih ada bekas kayak itu. Traumanya tuh kayak masih ada kayak gitu. Masih enggak, lagi kayak kita mungkin waktu kecil kena ada masalah mungkin bully atau apa, sampai sekarang yang besar tuh, walaupun aku besar gini ceria,
Kalau kecil tuh punya masalah apa itu sampai sekarang masih tetap kayak masih ingat jadinya gini masih traumanya tuh masih sampai besar nggak gampang hilang. Iya, makanya gitu. bahaya banget ya kayak dibentak itu. Apalagi kalau di yang aku tahu ya waktu kuliah tuh di anak usia dini kan itu ada namanya usia golden age, di mana di situ ketika usia itu perkembangan otaknya kan berkembang sangat pesat ya, kayak terjadi sambungan-sambungan gitu. Nah, ketika anak itu dibentak, maka sambungan itu akan putus sehingga nggak nyambung gitu antara satu dengan lainnya. Nah, ya itu karena bentakan. Kemudian yang bisa mempercepat sambungan itu adalah dengan pujian, kasih sayang gitu. Nah, makanya kan ketika anak usia dini itu ketika sambungannya misalkan 80% ya. Ketika kecil banyak dibentak sehingga dia berkurang sambungannya itu misalkan sampai 30%, ya nanti itu yang akan jadi kecerdasannya dia sampai besar gitu. Makanya kalau anak kebanyakan dibentak ketika kecil, besarnya ya gitu, kayak kemampuan berpikirnya itu berkurang gitu Kak. Karena mungkin karena semasa kecil ketika sarafnya ini sedang bersambungan itu diputus dengan bentakan, teriakan gitu. Jadi makanya ketika usia golden age ya, usia 1-5 tahun itu 0-5 tahun itu benar-benar kayak tangki cintanya diisi tiap hari gitu biar sambungannya tuh bisa tersambung semua gitu, karena nanti itu akan berpengaruh di perkembangannya dia di masa depan. Itu sih Kak. Iya, kalau dibentak-bentak biasanya kan dia punya trauma, apalagi kalau dia kalau masih mungkin waktu kecil sering jangan itu, jangan ini, mungkin jangan ini tapi nggak ada permasalahan jangannya tuh jangan alasannya nggak disebutkan gitu. Jadi kayak anak itu kalau besar itu nanti kayak aku mau ini bisa nggak ya, mau ngelakuin sesuatu masih mikir. Nanti kalau ngelakuin takut orang nggak suka. Jadi kebanyakan tuh waktu kecil tuh nggak boleh ini nggak boleh. Tapi kalau waktu besar tuh kayak kita mau gini takut gini, jadi kayak khawatir gitu. Sama juga kayak bentakan juga ya. Iya. juga. Iya, harus kayak waktu kecil apa ya? Tinggi cintanya harus dipenuhi gitu, biar enggak itu tadi karena bisa berpengaruh kan kepada apalagi kita sebagai anak Gen Z ya, besok kalau jadi ibu harus benar-benar jadi tangki cinta buat anak-anak masa depan itu. Kalau Mbak Sofi sendiri apa sih ngomong-ngomong kayak tinggi cintanya atau love language ya kalau bahasa ininya? Ke siapa? Ke apa? Language-nya ke siapa? Love language-nya Ustazah Sofi apa? Orang lain atau Kak Sofi sendiri kan ada kayak ada 5 kan ya, kayak hadiah, kemudian sentuhan fisik, kata-kata, terus pelayanan, yang terakhir itu apa lagi ya? Apa lagi Us? Gak lupa aku satunya ya. Lupa satu lagi. Nanti kalau diingat ya Mbak. Kalau Mbak Sofi apa kira-kira? Kalau aku sih lebih ke kata-kata sih. Kata-kata, oh ya. Biasanya kalau bahasa cintanya kata-kata itu dia kayak lebih sensitif dengan kata-kata. Makanya tadi dia oke bener kayaknya gak bisa dibentak ya. Gak bisa dibentak. Ya sangat lembut sekali. Kalau emang nggak suka ini bilang saja, tapi nggak usah dibentak gitu. Nanti kalau dia orangnya nggak suka begini, ya mesti aku sebelum itu aku nggak mau deket itu lagi. Gitu. Katanya ada orang sudah jaga jarak gitu ya. Sudah jaga jarak, apalagi kalau orang itu sudah bikin gini, mau ketemu aja aku sudah nggak mau, kayak udah males gitu ya. Iya. Jangan dibentak, tapi bilang gini aku nggak soalnya ya emang nggak sensitif sih ya kalau mau dibentak itu. Bentakan itu sesuatu yang sangat wah. Tapi kalau apa sih, kalau ayah, kalau bapak sendiri sih nggak pernah bentak sih, lebih ke waktu kecil tuh kayak jewer gitu, nggak pernah bentak. Emang kan tipikalnya kalem gitu ya, kalem, jadi kayak nggak pernah bentak anak. Aku waktu kecil mungkin kayak dijewer gini, udah. Jadi kayak kalau ada bentakan itu kayak aku langsung shock gitu, karena kan waktu kecil kan jarang dibentak, jadi kayak sama kan. Bapak juga gitu. Sama, enggak. Emang kalau kelihatannya bapaknya tuh kayak berarti kayak emang lembut jalan, tapi kalau kanannya tuh nggak mau bentak, mungkin dijewer, ayo jangan loh, cuma gitu toh. Iya, kita kan langsung takut, bukan gitu gini, jangan loh, kayak bahasa Jawanya, jangan gitu aja, aku lari di kamar ditutup itu nih, takut. Iya kan. Jadi kayak kalau orang bentak kita langsung bentak langsung gitu. Kalau dibentak ya sedikit sama berarti. Iya. Nggak bisa. Aku juga di rumah kalau sama
orang tua juga jarang banget dibentak. Makanya ketika tadi itu yang dilempar itu sangat bekas sekali kan, sampai sekarang sakitnya tuh masih ada, meskipun sudah dimaafkan tapi bekasnya masih ada sampai sekarang. Karena emang ketika kecil sampai besar itu nggak pernah kayak dibentak mukul apalagi. Nggak pernah mukul, nggak pernah sih. Bilang nadanya nggak tinggi dikit aja tuh sudah ya sudah kayak alasan gitu kan, cuma kamu kita aku mikir kenapa ini gitu. Cuma jangan gitu, mungkin kalau mau apalah interview aja aku rasanya kayak gimana ibarat itu nggak dimarahin, cuma ditanyain. Itu adalah ketakutan ya, kayak ketika ditanyain orang itu kayak kalau interview apa contohnya, aku jangan dekat gimana ini dimarahin. Ada cuma ditanyain ya, takut ya emang takut itu sih, takut nanti takut ngelakuin kesalahan atau gimana seperti itu. Kalau Kak Nurin long listnya apa? Tadi kan sudah tanya link aku. Sama juga ya. Sama berarti. Iya, aku kayak sama juga ya, karena sensitif juga berarti ya. Sensitif ya dengan kata-kata. Iya, sama kita berdua berarti sama ya. Baru tahu ya. Baru tahu setelah sekian lama. Jadi kan sama ya. Jadi kalau makanya kalau deket ini wang. Iya. Kalau Kak Nurin kan, kalau saya kan nyerocos aja. Kalau Zani kan senyum, guyu gini-gini. Biasanya kalau Ustazah ini kayak gini, pemalu. Kalau harus ditanyain dulu gitu nggak? Apa? Kalau Ustazah, iya. Kalau Kak Nurin extrovert banget dah? Atau extrovert atau gimana? Kalau saya kan campur sih. Kalau sendiri? Kalau aku sendiri sih, kalau di orang yang baru dikenal, kayak canggung gini. Iya, canggung. Kayak habis tanya apa lagi, ntar lagi ya gitu. Bingung ya. Topik kalau sama orang baru. Tapi kalau sama orang yang sudah kayak dikenal gitu sudah lebih nyaman ngomongnya. Jadi kalau kita kenal aja, kalau aku sih nggak langsung semua akrab itu enggak sih, kayak harus lihat dulu, nanti takutnya gini, nanti takutnya gitu. Ya nggak semua orang kan kita bisa. Nah kalau kita, apalagi kalau ketemu dengan satu teman nggak kenal ya, tiba-tiba ketemu gitu ya. Kita extrovert sama extrovert. Kali ketemu aja terus nyaut kemana-mana, cerita kemana-mana, biasa seperti itu. Jadi, tapi iya kan kalau ketemu sama orang kayak takut gitu ya, bukan takut sih, kayak lebih khawatir nanti orang ini mau nggak ya kayak ngobrol sama aku, nanti pun ini gak nyambung, nanti gimana gitu. Kring. Iya. Tapi dari situ aku kayak kalau kemana-mana itu nggak selalu sama temen, maksudnya sendiri itu bisa kayak nggak apa-apa. Tapi kalau orang sendiri nggak? Iya, sama dong. Aku tidak orang sendiri. Kan ada ya kalau orang mau keluar ke sana nggak ada temennya, malu gitu. Kalau sana sendiri, udah malah lebih nyaman. Pernah nggak nongkrong di kafe sendiri? Sendiri. Kayaknya tuh orang sendiri kayak punya kebebasan. Iya, bebas mau ngapain. Seperti ini. Iya, benar. Nah itu orang ngomong apa, terserah, kayak aku punya di kafe di mana gitu sendiri. Ya udah di sini sendiri. Entah aku mau selfie, mau ngapain, terserah. Gue sendiri. Nanti nggak kira ketemu sama orang itu, setiap hari ketemu satu kali nggak kira ketemu lagi gitu. Iya, nggak kenal lah ya. Kayak kemana-mana sudah sendiri, sendiri, entah itu kemana sendiri, keluar kota. Kayak waktu itu kan liburan kampung sendiri, kayak udah biasa. Tiba-tiba tanya ke orang, tiba-tiba di perjalanan gitu, di bis atau di mana gitu, tiba-tiba tanya, akrab. Kemudian pindah orang lagi, situ akrab lagi gitu. Udah sering kayak lebih enak, enjoy sendiri. Tapi kalau pertama kali, kalau biasanya ada sih, kalau aku pertama kemana gitu, ada bingung, nggak ada temennya, gimana ini ya, bingung, mungkin ada satu waktu yang merasa perlu bantuan, ada misalnya kayak enak sendiri gitu. Tapi seimbang sih kalau begini ya, tanya, kalau enggak ya udah gitu. Ya enaknya kalau sendiri kan kita nggak perlu kayak nunggu yang lain. Misalkan mau pergi kemana gitu, kalau bareng-bareng kita kan harus nunggu yang lain kumpul dulu baru jalan ke sana. Dan juga mesti kalau bareng, misalkan kita jalan-jalan ke mana ya, ke mall gitu ya, mau makan, satunya ke sini, itunya ke sini, bingung kadang makan. Apalagi aku punya temen yang kalau belanja lama, bunci banget. Gak suka belanja suka, tapi milihnya tuh loh. Kamu di toko sini nggak cocok, tuh sini, cocok sini. Iya, kalau belanja harus ngikuti kan ya. Kagak usah beli di online banyak. Aku sampai capek kalau ngikutin teman belanja. Lah mah. Jangan sih bakal lagi opot kan. Iya. Lama banget ngesrot. Padahal aku muter gitu sudah dapat 2 baju sudah. Itu kamu mau cari baju kayak Syahrini, baju seperti itu, saking lamanya. Masya Allah ya. Iya.
lebih enak sendiri, enjoy sendiri tuh sesat beli Iya, pengen ini langsung ke sana, nggak perlu kayak minta persetujuan sama. Kalau aku tipikal kalau nyari apa sama baju apa gitu, sekali ke sini sudah dapat gitu. Kalau kan enggak sih muter-muter. Terus ya. Iya. Iya seperti itu sih. Ada lebih dan kurangnya ya masih semuanya itu. Ada lebih, kalau nggak ada temennya ya susah juga. Nggak ada untuk ngobrol gitu. Ada satu sisi ya pengen sih keluar sama teman, dari sisi pengen sendiri gitu, tapi nggak setiap hari sendiri, nggak mungkin. Kesehariannya sering sendiri, ngapain sendiri, ngurusin apa sendiri gitu ya. Lebih kasarannya lebih anehnya seperti itu sih, ngurus ini sendiri, kayak nganu itu sendiri mungkin kalau nongki ya pernah, mungkin nggak sering sendiri sih, kalau mungkin sama teman-teman gitu, mungkin kayak urusan pribadi sih lebih sendiri kayak nggak takut sendiri, ngapain ngurusin sendiri seperti itu ya. Itulah cita-cita. Apa Mbak? Oh kita tentang habis ini kan kita mau lebaran. Mas Ibrahim mudik nggak? Kalau untuk mudik sih tidak, mungkin yang dari jauh pasti akan mudik ke sini. Kalau raya yang jauh ke sini ya. Kalau liburan pas kayak Desember gitu. Baru kalau nanti semester 2 mungkin saya akan mudik ke Lampung, karena kalau semester 2 itu liburnya lama, jadi di sana saya akan momong anak 2. Anaknya kakaknya ya. Iya, jadi lebih enak waktu liburan semester 2. Kalau lebaran itu kan mungkin berapa sih 12 ya? 12 kalau lebaran sih, berapa hari sih kalau lebaran liburnya? Sekitar 2 minggu ya? Iya, 2 minggu itu. Kalau lebaran kan lebih enak, setengah bulan, jadi kan lebih lama gitu. Kalau mudik, mungkin kalau lebaran sih lebih ke kakak sih yang mudik ke sini. Biasanya kalau lebaran sih mudik ke Jawa Tengah biasanya. Karena tahun kemarin itu aku sudah mudik ke Kebumen, tahun ini sudah tidak. Mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, biasanya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali seperti itu. Ke rumahnya Mbah berarti ya? Ke rumah ayah sih. Kalau ayah sih aslinya di Kebumen, kalau ibu aslinya di Banyuwangi. Jadi kalau sana kan banyak saudara di sana, jadi ya banyak yang didatangi sih, banyak kan. Desa tuh banyak saudaranya. Saudara semua di sana. Jadi makanya kalau ke sana berapa tahun sekali ke sana itu pada ngumpul semua keluarga itu ngumpul. Jadi rame gitu biasanya. Kalau di sana datangnya itu kan, kalau keluarga dari jauh itu datang biasanya tuh kayak adik-adiknya, kayak masnya bapak, adiknya tuh kumpul semua, jadi sini jatuh makan bareng sih kalau di sana. Iya. Ya itu juga aku dulu waktu kecil pernah kayak punya cita-cita pingin mudik gitu ya. Tapi nggak tahu kalau Allah bapakku itu nikah sama orang yang dekat, beda RT aja. Sekarang banget ya. Kayak gitu. Jadi belum ya deket juga sekarang. Iya sama kan, beda RT juga. Iya sudah RT juga, karena dia deket juga, nggak jauh-jauh. Gitu. Tiap hari mudik ya. Enak setiap hari. Hemat budget, setiap hari ketemu ya, keluarga gitu. Kalau saya sih harus menyiapkan banyak ya. Kalau sini ke Kebumen itu satu orang itu 300-an sih. 300 enggak 400-an. Jadi kalau 2 orang itu 1.200.000. Kalau kita ke Lampung naik bis itu satu orang 750 sekitaran itulah. Kalau berangkat saja 50, kalau pulangnya mungkin kita harus sekitar 1.500-an lah kalau kita sendiri. Kalau berdua aja sudah berangkat ke sana aja sudah 1.500. Lumayan di sana itu. Kalau deket-deket ya namanya juga kerja di situ semua, gimana lagi gitu. Iya. Tapi kan ya nggak setiap hari sih, jadi kan cuma berapa tahun, jadi kan bisa dimaksimalkan gitu. Ya seperti itu lebarannya. Kalau di sini biasanya Kak Sofi kalau mau lebaran kan biasanya orang beli baju ya, beli baju kan? Sudah beli baju. Oh sudah beli baju. Kalau tadi sendiri bagaimana persiapan lebaran, udah beli baju? Mungkin biasanya beli apa? Paguan. Atau beli apa? Sudah belanja Kak Sofi ya? Sudah ini. Baju sudah. Mungkin mau baju sih main cuma satu. Ya nanti ada FYP di TikTok bagus, beli lagi ya, namanya juga. Ya suka belanja ya suka, tapi kalau baju sih nggak terlalu. Mungkin baju kalau pingin ya udah baju itu sekarang ya biasanya sudah nggak beli lagi Mbak. Itu mungkin kalau Kak Nurin baju sudah dipersiapkan atau belum? Lebaran
Enggak sih, kalau aku jarang banget beli baju pas lebaran itu. Karena iya, di lemari sudah banyak sekali bajunya. Jadi kadang kan perempuan gitu ya, sudah banyak bajunya. Masih beli. Ketika aku mau keluar, Bingung. pakai baju yang mana? Aku gak punya baju, padahal bajunya selemari. Ya kadang jadinya kayak berusaha apa ya? Satu masuk, satu keluar gitu. Maksudnya kita beli satu baju, nanti harus ada satu baju yang dikeluarkan gitu. Karena kalau nggak gitu numpuk, jarang dipakai. Apalagi aku jarang banget pakai baju kayak gini ya. Kalau dipakai keluar aja kan bajunya. Kan kalau pagi ngajar di Reka sudah ada seragamnya. Kemudian sore juga kalau nggak keluar kemana-mana ya pakai baju di rumah gitu kan. Jadi kayak baju apa? Kayak gamis gini kan dipakai kalau keluar aja gitu. Jadi nggak beli sih setiap tahun. Aku masih sih ada. aku sih baju sih nggak setiap hari, sebelum lebaran 2-3 udah cukup tok. Nanti kalau udah nggak beli, nanti beli lagi lebaran lagi gitu, nggak cuma lebaran tok gitu. Mungkin lebaran kayak yang beli kebanyakan tuh kayak atasan, gamis, mungkin gamis beli cuma 2, 1 biasanya gitu. Kalau 2 biasanya pun gamis itu dipakai kalau ada apa dipakai keluar ngajar pakai gamis biasanya itu. Nah, mungkin kayak nyari tunik lah, atasan segini lah, pakai itulah yang dibeli. Enggak Iya, banyak. karena kalau menurutku ya kalau kebanyakan barang kalau apa sih milihnya tuh. Iya. Ya sumpah bisa nggak sih Mbak? Ya apa bahasa Indonesia coba ya? Kayak numpuk-numpuk Iya. gitu lah, kayak pusing gimana natanya, belum ini, belum itu. Iya. Gitu. Kan kalau sedikit barangnya ya kayak menjaga beneran gitu. Kayak kalau kita punya satu barang kan kita akan jaga banget ya barang itu. Tapi kalau punya banyak masih ada yang lain gitu. Cuma kecilnya aja ketika ini apa namanya? Jarum pentul. Kamu pakai jarum pentul juga? Sudah. Iya. Banyak belinya lah itu. Iya. Berapa kan pernah beli sekali. Ketika beli pertama kan masih banyak ya. Masih banyak kan apa namanya? Jarumnya. Nah, setelah nggak tahu kok bisa hilang ya. Misteri itu kayaknya udah pergi kemana-mana. Nggak bisa. Angin hilang. Iya, jatuh gitu ya. Nah, ketika sudah jarumnya itu tinggal satu, wah sangat dijaga itu ya. Awet sekali sampai dijaga di mana-mana. Naruhnya hati-hati, diinget-inget. Tapi ketika masih baru, masih banyak kayak sembarangan naruhnya. Karena di pikirannya masih ada yang lain. Masih banyak satu. Entah kenapa jarum pentul ini ada kemana, nggak tahu. Tiba-tiba udah tinggal satu, kemana gitu. Nanti udah tinggal satu, salah naruhnya, salah gimana, berarti cuma tinggal satu, hilang pula. Aduh, susah banget. Harus beli lagi. Kayaknya kalau aku sih jarum pentul segini gak ada 1 bulan mesti habis. Entah kemana larinya jarum pentul itu, hilang dulu. Iya. Kalau aku sih dari kayak orang itu barang sedikit tuh lebih kitanya sih lebih menjaga gitu daripada punya barang banyak gitu. Karena kalau barang satu hilang nggak punya lagi gitu. Makanya harus kayak dijaga, benar-benar dijaga gitu. Begitu juga kayak ketika kita punya baju gitu ya. Kalau kan aku pernah kayak di rumah saudara gitu kan nggak bawa baju ya. Bajunya cuman beberapa. Jadi habis pakai baju kita digantung lagi, terus dicuci, kering dipakai lagi karena emang gak ada bajunya. Tapi kalau banyak bajunya kayak di rumah kan banyak bajunya. Habis pakai baju ini salin, taruh, ganti lagi, badan nggak terlalu kotor. Akhirnya yang terjadi adalah kembalian banyak. Itulah yang disaksikan. Iya. Ganti emang lagi, lebih banyak barang sedikit gitu ya, kayak seperti Rasulullah kan juga gitu kayaknya beliau, masya Allah. Rumahnya aja sepetak kan ya Mbak ya, dan nggak terlalu banyak barang. Iya, barangnya yang emang dibutuhkan gitu. Kalau bajunya nggak dipakai dikasih sama orang, nanti kalau nggak cukup beli lagi. Mungkin kalau aku sih banyak kan belinya dust. Oh iya Kak, sekedar informasi ya buat teman-temannya. Ramadan kali ini kita buka donasi untuk teman-teman yang mungkin di rumah punya baju yang sudah lama nggak kepakai tapi masih layak pakai. Kita siap menerima untuk bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin teman-teman punya baju yang nggak muat, kita ikut bisa menghubungi kami, bisa menghubungi kontak kami, bisa dong nanti orang yang nggak kurang mampu. Iya, nanti dia numpuk ya. Numpuk di lemari nanti bikin jemuran, lebih baik kasih ke orang saja bermanfaat. Nanti
taruh di mahat kali baru gak apa-apa. Kalau di daerah kali baru di Glebor ya apa. Iya, daripada numpuk di lemari jadi jamur dan berakhir jadi sebet. Dia numpuk Lebih di baik. sedekah, iya kan? Iya, lebih baik kayak disalurkan gitu kepada yang membutuhkan. Iya. Betul sekali. Karena baju yang mungkin menurut kita kayak udah jelek gitu ya, udah nggak mau sesuai zaman gitu. Menurut orang yang membutuhkan itu sangat bagus, sangat berharga gitu. Tadi itu waktu berangkat ke sini, ibu kan cerita ya, dia punya rok gitu, roknya dikasih kakaknya ibu, terus mau dipakai ibu kan, tapi nggak cukup, terus dikasihkan lah kepada orang. Kata orangnya bilang gini, mbak anak menekan aku ya mbak, katanya gitu. Api tak gawe nenganung kok kita gawe reoyo. Ya, itu iya masya Allah, padahal menurut kita sudah gak layak pakai. Iya, sudah jelek gitu ya. Maksudnya warna udah pudar gitu. Tapi menurut orang lain itu bisa jadi apa ya? Baju baju berharga gitu. Mungkin saking bisa beli. Juga dapat pahala kan bisa menyenangkan orang lain. Betul sekali. Iya, begitu. Seperti itu, yang punya baju tidak terpakai menumpuk di lemari bisa kasih ke orang lain yang bermanfaat. Iya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu cerita kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan share podcast kami. Ya, semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa bermanfaatnya mungkin kita sharing meskipun punya sedikit paling sedikit mungkin, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa ambil baiknya, buang buruknya gitu. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Kami maaf apabila selama ngobrol tadi ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati pemirsa, di hati kalian semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.